itulah permulaan wahyu yang diturunkannya Al-Quran. Namun sebelumnya telah turun sebagian irhas, tanda dan dalil yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur, dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Riwayat Al-Bukhari menyebutkan, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya pada bab permulaan wahyu mengemukakan hadis yang menunjukkan permulaan turunnya wahyu atau turunnya Quran. Beliau meriwayatkan dengan sanad dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Setiap saat ia bermimpi, ia selalu melihat ada yang datang seperti cahaya terang di pagi hari. Kemudian ia suka menyendiri di Gua Hira untuk beribadah selama beberapa malam dengan membawa perbekalan. Kemudian ia kembali pulang ke rumah Khadijah untuk mengambil perbekalan sebagaimana biasanya, sehingga datanglah kepada Rasul wahyu yang hak itu dikala beliau berada di Gua Hira. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Nabi berkata. Kemudian Jibril merangkul dan mendekapku sampai aku merasa sesak. Kemudian ia melepaskan aku seraya ia berkata, "Iqra, baca." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril menarik dan mendekapku yang ketiga kalinya. Kemudian melepaskan aku seraya mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW pulang dengan bawa ayat-ayat itu dengan hati yang berdebar-debar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan adapun tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan adalah berdasarkan nas yang jelas. Dapat dalam kitab Allah Azza wa Jalla sebagai berikut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sedangkan malaikat yang turun bawa Al-Quran itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam nas sahih yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 dan sampai 195, "Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Dia Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril alaihissalam ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beri peringatan dengan bahasa Arab yang jelas.
Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Qudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang dimaksud Ruhul Amin di sini adalah Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam, berdasarkan kesepakatan semua ahli tafsir. Dan Jibril alaihissalam adalah yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan dialah yang menyampaikan Al-Quran wahyu kepada segenap menyampaikan wahyu kepada segenap para nabi dan juga kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Lalu lihat Quran diturunkan ala qalbika lewat hati. Ini menunjukkan bahwa ketika ilmu itu diberikan, ketika ilmu itu disampaikan, maka para mustami'in, para siswa itu bukan hanya sekedar telinganya yang mendengar, tapi yang diutamakan adalah hatinya lebih siap lagi, karena ilmu itu akan masuk ke dalam hati, sebagaimana isyarah ayat nazala bihil ruhul amin ala qalbika litakuna min dhikri lisan. Sekarang saya contohkan. HP itu kalau diisi dengan pulsa, ditransfer itu masuk. Kenapa kalau kita diisi dengan ilmu dimasukkan kok tidak masuk? Itu sama-sama gaib, caranya sama-sama gaib. Padahal HP tidak mendengar. Ketika diisi pulsa misalnya, nangkap masuk ada dalam. Lalu mengapa manusia ini diberi akal pemikiran, diisi oleh ilmu, diisi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tidak nangkap, tidak masuk? Ada apa? Kok bisa kalah dengan benda-benda mati? Oleh karena itu, anak-anak sekalian, para yang mendengar, kalau ilmu itu sedang disampaikan, bukan hanya orangnya yang mendengar dan hadir, tetapi lebih daripada itu hatinya yang harus siap dan hadir.